Diselingkuhin supaya gue bisa selingkuh. Dia pikir dia player, gue pelatih. Aku udah pernah diselingkuhin. Hmm. Aku udah pernah diselingkuhin dan itu nggak enak. Karena ngomong soal menyalahkan diri, sebenarnya selingkuh itu salah siapa? Karena orang tidak mungkin masuk ke rumah kalau tidak dibukakan pintu. Itu dia. Wow. Kalau ada batas, ya batasnya yang nentuin sih yang pemilik rasanya. Betul. Selamat datang di Lintas Makna bersama Sheryl Senavia dan Dimas Danang, di mana kami akan bahas topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Kami sempat rengat tuh dalam arti ini ya, wow gitu waktu ngebahas Episode minggu kemarin. Iya, episode minggu kemarin bertajuk Hustle Hustle Culture. Apakah kali ini rengat juga karena yang ini asik nih bahasannya ya. Tapi sebelumnya kami baca dulu quotes-quotes dari kamu. Oke. Yang beruntung ya. Yang pertama ada siapa? Sheryl. Ini quotes-nya dari Mas Danang. Kalau suka sama teman, utarakan perasaan kamu. Kalau dia memang sahabatmu, dia akan stay. Ini pasti dari episode apakah Oh teman sahabat yang tentang sama lawan friendzone. jenis. Ya, Oh, apakah kalian masih bisa temenan? Rap nih berkata, Wih, "You gila. know why I look cold to you lately? Because actually I love you so much, but I know you just have someone else who loves you more. We'll just be best friends." Friendzone. Friendzone. Tapi kalau udah cold gini biasanya ada yang nanya gak sih? Kok lu berubah sih sama gue gitu ya? Kayaknya itu dia bukan ada yang nanya nggak sih, tapi dia pengen ditanya. It's like, Bisa sih. But that's good, it's good. Maybe ini proses kamu untuk akhirnya bisa menanyakan sesuatu. Dinda mau nanya dong kak. Iya, nice. Mau nanya dong, satu kata apa yang terpikirkan ketika mendengar kata selingkuh? Oh my gosh. Da-da-da-da. Selingkuh itu kesempatan. Oh bukan, keinginan yang tidak. Satu kata. Oh iya, Jangan ambil keinginan. semuanya. Oke. Iya. Aku adalah pilihan. Jadi menurut Sheryl kalau selingkuh itu adalah apa tadi? Pilihan. Pilihan. Berarti Sheryl lebih memilih Kalau mana? tadi Mas Danang apa? Keinginan. Keinginan. Iya. Kalau Sheryl lebih memilih diselingkuhin atau selingkuh? Your eyes telling me another word. Setia dong. Bagus. Ya, cuman Mas Danang, itu ciuman. Oh sorry. Sorry. Iu. Aduh. Kenapa dia iu? Iya. Kalau misalnya selingkuh tuh gue lebih mending yang mana? Iya. Nggak bisa nggak ada Selingkuh trick atau answer ya. diselingkuhan? Selingkuh atau Diselingkuhin. diselingkuhkan? Selingkuhkan? Diselingkuhin. Diselingkuhin sih tetap. Menarik. Kenapa? Karena Ini menarik. Kenapa? aku ada dua kemungkinan. Antara aku tahu atau aku nggak tahu kan. Iya. Gitu. Dan itu juga pilihan. Antara mau gue urusin atau gak gue urusin. Menarik. Gitu. Bagus. Mau gue pusingin atau enggak. Iya kan? Menarik. Gitu. Tergantung value orang itu ke Sheryl kan? Tergantung value aku buat diri aku sendiri. Oh nice. Nice. Aku mau ditanya yang barusan dong. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Masalah selingkuh atau diselingkuh? Diselingkuhin supaya gue bisa selingkuh. Dia pikir dia player, gue pelatih. Lanjut. Punya pengalaman dong Mas? Punya, gue tuh pernah selingkuh sadar. Karena gue diselingkuhin terus kayak, momen gue saatnya gue selingkuh nih, kapan lagi gue selingkuh? Ternyata pas gue selingkuh ribet, malas gue. Apa? Ketahuan. Enggak. Sheryl punya pengalaman gak Gak ada diselingkuhin? pertanyaannya di sini. Ada tadi jawab.
Udah ada pengalaman diselingkuhin nggak? Aku udah pernah diselingkuhin. Hmm. Aku udah pernah diselingkuhin dan itu nggak enak. Siapa? Ini pasti banyak yang nulis di kolom komen. Siapa tuh yang nyelingkuhin Kak Sheryl? Dasar nggak tahu diuntung gitu. Terus komennya kayak rasain tuh karma. Anjay. Ada kan? Yang Ada. emang kayak diselingkuhin karena emang dari pengalaman sebelumnya. Emang ada kamu kayak pernah gitu. selingkuh? Ada, udah pernah aku ceritain. Bosen aku sama ceritanya. Bosen, udah ganti. Iya. Mas Danang, menurut lo nih, Mas, selingkuh itu sebenarnya, ini pertanyaan original banget nih. Original. Pilihan atau kesempatan? Pilihan. Pilihan. Oke. Kenapa gitu? Karena kesempatan itu diambil tidak diambil itu karena pilihan. Oke. Intinya itu. Oke. Ya karena kan godaan datang terus. Betul. Apalagi nih, ya Allah Sheryl sebelum nikah itu kayak bilang sama Tuhan, Tuhan saya yakin sama dia. Terus Tuhan kayak gini, yakin? Tes dulu keyakinan lu. Buar, tiba-tiba kayak, kenapa saya tiba-tiba jadi laku gitu. Oh iya? Iya, selintas fakta bermakna studi dari University of Michigan mengatakan bahwa tidak ada definisi langsung mengenai perselingkuhan kecuali perihal seksual karena setiap orang memiliki skala seksual masing-masing. Nah ini menarik seperti ini ada hubungannya sama yang Uus pernah bilang ya. Pilihlah pasangan hidup lu sesuai dengan fantasi lu gitu. Mungkin ada hubungannya sama ini juga gitu. Nah, tapi kita tiriskan Uus. Menurut Sheryl, versi selingkuh itu ketika sudah di tahap apa? Apakah berhubungan fisik itu selingkuh? Berhubungan fisik ini tidak harus bersenggama ya, maksudnya pegangan tangan. Secara emosional. Nah iya, apakah harus melibatkan emosi atau care doang selingkuh? Enggak sih menurut aku ya. Kayaknya selingkuh itu kan tentang, maksudnya kita bisa selingkuh karena kita ada sebuah komitmen sama Oke, another commitment berarti ya. seseorang Iya. atau apapun itulah agreementnya gitu kan. Makanya adanya selingkuh gitu. Kayaknya menurut aku bisa selingkuh ketika di tahap mereka mulai merasa lebih besar dari hubungannya yang sedang mereka jaga. Wow, gimana nih maksudnya nih? Keren nih, asik nih. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan mereka merasa bahwa mereka bisa mengkontrol, bisa manipulate pasangannya, atau merasa bahwa mereka bisa mencari sebuah dunia yang terpisah dari komitmen yang sudah dijaga, ya bisa ada treason di situ, bisa ada perselingkuhan, treason. Ya. Ya. Menarik sih, ya itu ya. Jadi lebih besar dari hubungannya gitu ya. Itu dia. Iya. Nah, tapi menurut selintas makna fakta Fikrusku, selintas fakta bermakna dari tim CXO Lab ini juga punya pendapat yang menemani pendapatnya Sheryl. Merangkum dari berbagai pendapat para psikolog, selingkuh secara garis besar dibagi menjadi dua. Gila, ada yang ngategoriin selingkuh. Yaitu physical affair dan emotional affair. Physical affair merupakan selingkuh yang sudah melibatkan kontak fisik seperti pemain UFC itu kontak fisik jadi dia selingkuh. Enggak lah ya, physical affair maksudnya kayak gandengan udah gitu ya sampai yang lain-lain lah gitu, seterusnya gitu. Terus sedangkan emotional affair merupakan selingkuh yang melibatkan perasaan emosional tanpa perlu bertatap muka. Biasanya lewat chat atau mungkin membayangkan juga bisa kali ya. Bisa. Emotional cheating berarti. Betul. Ya maybe with someone that they've never met, tapi punya obsesi tersendiri gitu untuk bisa merealisasikan itu. Oh iya Ini benar. ada segi pertanyaan. Physical or emotional affair? Buatku Iya. batasan atau apa? No, if you had to choose what kind of affair, if anyone were to choose. Physical. Physical. Okay, me too. Ambil lagi nggak? Physical. Iya. Ya karena kadang-kadang abis physical ya udah gitu. Ya, Udah kan kalau gitu. misalkan emotional tuh kayak you can't see it, you can't fix it, you Ketutup don't know what's kan? there. Kalau physical I tuh agree. masalahnya kagak ada nyali yang ini. Anyway. Banyak orang-orang di sekitar kami
yang akhirnya menyalahkan diri sendiri saat diselingkuhin. Hmm, Entah mereka ngerasa kurang atau berbuat salah dia gitu yang kali ya. berbuat salah Eh, eh, gitu. eh, eh. Gimana Mas Danang? Your perspective tentang ini? Iya, Gitu. sebenarnya kan kalau pendapatku ya tetap it takes two to tango. Pasti ada salahnya juga Iya. dia kenapa selingkuh atau sesimpel kita jadi kan ada orang-orang yang suka naik roller coaster sepanjang hidupnya kan. Iya. Kalau katakanlah tiba-tiba kita kasih semuanya, too easy gitu. Akhirnya dia cari tantangan lain bisa juga gitu. Jadi tetap aja harus lihat dari dua sisi gitu. Kalau emang nanti mentoknya ternyata si salah satu pasangannya emang hobi aja selingkuh, ya itu ya hobi gitu. Iya. Salah, ya berarti seharusnya pasangan yang satunya lagi juga mengembangkan hobi yang sama. Jadi open relationship. Kalau menurut kalian gimana? Seru sih. Open relationship. Itu kayak bakal Iya, itu akan membuat pala kami hangat lagi ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal Ini udah menyalakan. mulai nih, gue mulai keringet jagung dikit. Tapi mungkin soalnya- karena aku kayak Steve Jobs. Bukan, Plus. kayaknya kamu sudah siap menerima pertanyaanku nih. Karena ngomong soal menyalahkan diri, sebenarnya selingkuh itu salah siapa menurut kamu? Apakah kalau tadi gua kan berusaha melihatnya objektif ya, si EXO Mania Mantap. Ya it takes two to tango. Tapi menurut lu pribadi salah siapa? Gitu. Menurut Sheryl salah siapa? Yang aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang selingkuh itu kan misalkan di antara dua orang. Ya. Itu siapa yang salah? Karena aku nggak di dalam hubungan itu. Oke, menarik. Tapi aku tahu siapa yang tidak salah. Siapa yang tidak salah? Orang ketiga. Menarik. Iya dong. Kenapa orang ketiga tidak salah? Karena orang ketiganya itu mungkin dia nggak tahu apa-apa tentang hubungan yang sudah Wow, dijalanin. Jadi nice. ini sebenarnya masalah Nice. selingkuh. Kalau misalkan selingkuh, ada yang selingkuhannya. Iya. Jangan disalahin, coba introspeksi orang yang lo komitmen itu. Nggak ngerti aku tuh kalau misalkan orang mau pacaran, pas pacarnya pacarin orang lain lah yang dimomelin si pacarnya itu, malah ngebanding dirinya sendiri sama orang itu. Menarik nih. Itu menurut aku yang selalu menjadi Polemik. pergeseran, Wih, polemik gitu. Iya. ya. Dalam kata selingkuh, itu yang paling aku nggak suka. There's going to be hatred for that third person when actually lo udah tanya sama orang yang lo pacarin belum? Lo udah tanya sama diri lo sendiri belum? Is there a problem between the two of you? Gitu loh. Karena orang tidak mungkin masuk ke rumah kalau tidak dibukakan pintu. Itu dia. Wow, nice. Pun kayak cuman satu celah kecil aja. Dan kalau misalkan diterima diambil gitu, cahaya dari si orang ketiga ini ya itu pilihan. Pilihan balik lagi ya, pilihan ya. Lu buka pintu apa enggak, karena godaan mah datang-datang aja ya. Oh, nice. Itu dia. Iya, iya. Yang sebenarnya tapi gue kurang setuju sama Sheryl ya. Yang enggak, yang mesti disalahin tuh ada orang keempat yang kayak Aduh, lu parah. lu gitu. Ih, dia tuh udah gituin lu tahu. Iya. Dia gitu tuh kayak Iya. itu bukan ke orang keempat karena biasanya rame. Iya. Banyak tuh ya. 5 ke 6 ada juga. Iya, makanya 4. Pas udah nyampe ke orang tua, mama tuh nggak setuju. Itulah. Ini sebenarnya mereka nggak boleh jadi orang kelima ke 6 ya. Tapi Keempat. iya, keempat. Gitu. Itu tuh ada Kalau udah itu paling gok sih. keempat. Itu yang paling sotoy. Iya gitu. Jadi mendingan it takes two to tango lah gitu. Kalau menurut kami silakan tulis di kolom komentar, bisa aja orang keempat ada yang suportif. Kayaknya. Nah, terus selintas kata bermakna nih dari si XO Mania Mantap. Dari si XO Lab, selingkuh itu pilihan bukan kesalahan. Yang terkadang lahir dari kesempatan. Seperti kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena keinginan tapi karena ada kesempatan. Waswalah gitu. Dan banyak stigma nih ya Mas di masyarakat mengatakan bahwa laki-laki itu lebih sering selingkuh daripada perempuan. Dan katanya lebih dominan untuk salah dan sering disalahkan dalam sebuah perselingkuhan. Aku gak setuju. Aku gak setuju juga sih. Aku tidak setuju. Aku diselingkuhi sehingga aku selingkuh. Berarti kan apakah betul stigma tadi ya bahwa laki-laki tuh selingkuh, yang selalu yang selingkuh tuh pasti laki-laki. Laki-laki tuh selingkuh. Iya, pasti laki-laki tuh yang selingkuh gitu. I don't agree. I don't agree. Menurut aku semua
orang punya kapabilitas untuk memilih, ya kan? Dan memilih, mempunyai keinginan dan juga punya harga diri, Iya, gitu. iya, Jadi menarik. jadi menurut aku kalau misalkan mereka pengen menyiakan itu, salah satu dari hal itu gitu, punya keinginan, punya pilihan dan harga dirinya sendiri gitu, terutama harga diri, ya itu udah urusan masing-masing sih menurut aku ya. Aku jadi keinget, aku tuh pernah ada pembicaraan terbuka sama Galabi bahwa aku bikinin lagu buat seorang perempuan lain. Galabi juga waktu itu ngomong sama aku di sebuah event, dia kagum sama orang sampai katanya deg-degan. Kamu dia tapi kami dari awal memang terbuka kalau soal itu. Terus dia bilang, "Gimana aku kok aku kagum ya, kok seneng ya gitu." Kalau aku karena Galabi kerjanya menggunakan rasa, aku bilang itu adalah selebrasi rasanya dia, biarin. Ya udah nggak apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan dengan rasamu itu? Segala macam ya enggak cuma kagum aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi karena ini experience yang baru buat kamu dan mungkin tidak bisa diamini sama orang lain, mumpung sama aku, apa yang kamu mau lakukan di situ? Akhirnya dia bikin lagunya bagus. Nice. Gitu, tentang kekagumannya dia ke laki-laki itu. Right. Gitu. Dan aku juga secara gamblang bilang bahwa ini lagu, aku punya lagu lama buat seorang perempuan gitu. Dan nanti pas rekaman kamu ya vokal direkturnya. Oke, dia bilang gitu. Oke. Oh jadi ini ya, ada bisnisnya ya. Ada bisnis malah gitu. profitable. Jadi karena aku melihatnya kalau ada batas, ya batasnya yang nentuin sih yang pemilik rasanya. Betul. Karena ya tadi pilihannya gimana, Galabi bisa aja jatuh cinta sama orang itu kalau dia ngelewatin batasnya. Pilihannya Galabi, aku pun bisa jatuh cinta sama orang lain kalau itu yang aku pilih, balik lagi kayak yang tadi. Menurut aku ini adalah contoh dari equal relationship. This is the story you have to hear sih. Karena emang ini supportive banget, Mas. Karena Ini selebrasi bagus rasa banget. Bukan maksudnya Iya, bukan iya. masalah kayak Mas Danang adalah lakinya Iya, iya. atau Kak Galabi adalah perempuannya Iya, gitu iya, yang iya. akhirnya menunjukkan, tapi appreciate satu sama lain dan trust Iya, antara iya. satu sama lain kan. Karena selebrasi rasa tuh kalau di stop tuh sedih tau Sheryl, kayak Iya. gue lagi suka nih gitu. Dimatikan aja gitu. Gue lagi sedih kayak baru gitu aja sedih. Itu kayak Itu rasanya tuh kayak that doesn't ngek feel good. gitu. That doesn't feel nice. Iya kan? Iya, dan Gitu. aku makanya bisa semakin teryakini karena ceritanya Mas Danang bahwa nggak melulu dari Gender. gender gitu. Nggak semuanya itu tuh bisa kita ambil sebagai data. Oke, seringkali. Kenapa sih kita sering terportray dari sebuah film bahwa banyak sekali Iya. cerita-cerita yang sudah keluar, kita lagi ada pergantian zaman sekarang Iya, gitu. iya, iya, iya. Banyak sekali sekarang wanita-wanita yang punya kesempatan lebih di dalam dunia untuk maju. Dan this was just like recently gitu, Iya. in this century, in Iya. this era gitu loh. Tapi back then kita dibesarkan dengan stigma bahwa the men are always doing this, the men are more Iya, powerful, iya. the men have more opportunities to cheat gitu. This is man's world. Iya gitu. Bukannya aku bilang bahwa hey women cheat, no that's not my Nah, iya, motivation iya, ya iya, gitu. iya, Cuman kenapa sih stigma itu harus dibangun juga untuk menjelekkan kaum lelaki juga Iya, gitu. Karena iya, it's iya. not good. And all my life I feel like I've always been in a relationship with very very good men. Aku belum pernah ketemu sebenarnya sama seseorang yang selingkuhin aku Oke. secara gamblang. Aku yang terlalu sensitif. Oh nice, itu juga Iya. bisa jadi pertimbangan juga ya berarti ya rasanya Iya. ya. Nah tapi ini juga dari tim si XO Mania Mantap pernah curi-curi dengar kalau orang yang udah satu kali aja selingkuh dia akan punya kemungkinan buat selingkuh lagi. Nah gue enggak lagi. Kayaknya enggak sih. Enggak. I don't agree. Tapi nggak tahu kalau kamu silakan tulis di kolom komen apakah betul selingkuh itu nagih karena adrenalinnya atau apa? Silakan kolom komentar. Kalau kami berdua bilang enggak. Kalau menurut curi-curi dengar CXO Lab itu proven. Iya. Gitu. Silakan tulis ya. Selintas fakta bermakna dari University of Nevada. Mereka mensurvei bahwa ada 232 mahasiswa yang diselingkuhi dalam 3 bulan terakhir dan memiliki hubungan
wanita selama kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi mereka udah punya pacar selama 2 tahun, Iya. habis itu mereka diselingkuhin the past 3 months ya, Iya. gitu. Dan menurut penelitian menjadi korban perselingkuhan dapat mempengaruhi perilaku secara signifikan dan dapat menjadi kurang percaya diri terhadap orang lain, baik pria atau wanita gitu. Mereka jadi punya insecurity ya, low self esteem gitu. I actually kind of sympathize buat kondisi seperti itu ya, karena emang aku kalau misalkan aku tanya ke sekeliling aku gitu, orang-orang yang sudah pacaran memasuki tahun ketiganya bukan tahun keduanya, itu selalu ada case di mana mereka itu diselingkuhi atau mereka selingkuh karena awalnya masih ini kan yang 6 months glory gitu, 3 bulan pertama selalu indah atau 6 bulan pertama selalu indah. Terus yang tahun kedua itu mereka udah mulai nyaman, yang ketiga udah mulai jenuh. And after facing the third year gitu, they can go through anything gitu. Tapi itu tuh bener-bener bertubi-tubi banget aku denger cerita kayak gitu. Jadi buat orang-orang di luar sana dan gak valid ya kayaknya buat Mas Danang, cuman buat yang ada di luar sana, kalian merasa gak sih kalau orang yang selingkuh atau kamu udah punya banyak pengalaman nih diselingkuhin atau selingkuh, jadi takut untuk diselingkuhin? Valid buat aku. Really? Aku sempat ngerasa takut. Karena Mas Danang sempet selingkuh. Sempat diselingkuhi. Oke. Semenjak itu aku nangis sedih 2 bulan 3 bulan waktu itu. Terus saya mikir, bodoh sekali saya. Kenapa saya tidak bermain? Saya coba sekali lagi, kalau saya diselingkuhi lagi, saya selingkuh. Kejadian. Gitu. Jadi aku ngerasa ada efeknya pasti, karena kan dikhianati, intinya itu dikhianati, dibohongi aja gitu kan. Kalau bagi aku sih pertanyaan itu menjadi sebuah tips. Kalau misalkan kalian merasa kalian sedang diselingkuhi, biasanya orang itu akan lebih takut untuk diselingkuhi karena dia sebenarnya tahu bahwa di balik alam sadarnya dia, kesadaran dia tuh punya ketakutan untuk nggak bisa pegang egonya lebih tinggi daripada ego kamu. Setuju. Jadi dia belaga ini ya, Malah nuduh balik. Malah nuduh balik. Iya, lo selingkuh ya? Lo kayak kenapa? Enggak, you can trust me. Emang lo kenapa? Iya. Ada apa? Santai aja kali. Iya, santai kalau you have nothing to hide. Ini ada konklusi dari CXO Lab ya. Mereka pengen cepat mengakhiri sebelum kita terlalu bersemangat. Menurut pandangan CXO Lab, selingkuh itu bisa terjadi ketika ada ketidakselarasan antara dua pihak. Atau ketika pasangan kita sudah tidak bisa lagi memenuhi ekspektasi yang kita punya. Namun sebetulnya memang selingkuh tidak bisa dikotak-kotakan. Karena selingkuh memiliki banyak sudut pandang dan tidak memiliki indikator yang pasti. Balik lagi karena kan rasa ya. Iya. Tapi suatu saat akan ada sih indikatornya sih selingkuh tuh. Harusnya ada. Diem. Nah, hal yang paling penting dalam sebuah hubungan selain menjaga hati adalah menjaga komunikasi. Apa-apa harus dibicarakan agar kepercayaan dan komitmen dan komitmen terjaga. Coba dong sharing di kolom komentar pendapat kalian soal selingkuh. Apakah kalian pernah menjadi korban atau malah yang selingkuh? Saya sih pernah dua-duanya. Saya juga deh, aku baru inget sekarang. Aku udah sempat ngomong. Dan sharing juga di kolom komentar kenapa orang selingkuh bisa melakukan hal yang sama lebih dari sekali. Karena enak gitu kali ya. Tapi nggak tahu deh. Coba silakan. Kalau saya sih repot ya ngerasanya ya. Tapi silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau begitu sampai zumba lagi di Lintas Makna dengan topik-topik lainnya. Kalau kamu mau ngasih topik juga boleh. Silakan tulis di kolom komentar juga. Give us some new ideas dan jangan lupa juga untuk dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa semuanya. Sampai jam 6 hari Selasa depan.